A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskia Jumar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Dr. Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan mengenai teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Dalam video ini, kita akan mempelajari dasar-dasar keuangan syariah. Dalam video ini, kita akan mempelajari dasar-dasar keuangan syariah. Prinsip utamanya yaitu perbedaannya dengan sistem konvensional, serta bagaimana perbankan syariah diterapkan dalam dunia nyata. Mari kita sama-sama memahami konsep dasarnya. Yang pertama yaitu, apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah adalah bidang yang mempelajari sistem keuangan yang melandaskan hukum Islam atau syariah. Sistem ini tidak berfokus pada keuangan, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan berkelanjutan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan tetap sesuai dengan prinsip etika Islam. 2. Prinsip dasar keuangan syariah. Ada 3 prinsip dasar keuangan syariah. Yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua larangan gahar, yang ketiga larangan masyir. Yang pertama, larangan riba adalah tidak boleh ada bunga dalam transaksi keuangan. Keuntungan diperoleh melalui aktivitas produktif, bukan spekulasi. Kedua, larangan gahar. Larangan gahar yaitu larangan terhadap ketidakjelasan dan kontrak antara atau transaksi. Yang ketiga yaitu larangan masyir. Larangan masyir yaitu larangan terhadap perjudian atau spekulasi berlebihan. Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan syariah yaitu ingin menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan antara pihak yang bertransaksi. 4. Perbedaan keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, bank memperoleh keuangan dari bunga pinjaman. Namun, dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau profit and loss sharing dan partisipasi resiko. Dengan sistem ini, hubungan antar bank dan nasabah bersifat kemitraan, bukan sekedar kreditur atau debitur. Hasilnya adalah sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. 5. Instrumen keuangan syariah. Beberapa instrumen penting dalam keuangan syariah antara lain mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik bank atau modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah yaitu kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menekankan modal dan berbagai keuntungan maupun resiko. Yang ketiga yaitu ijarah. Ijarah yaitu sewa atau pembayaran berbasis jasa. Yang instrumen-instrumen ini mendukung prinsip kerjasama dan keadilan dalam ekonomi. Yang keenam yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Produknya antara lain tabungan syariah, pembayaran mudharabah, dan pembiayaan murabahah. Tujuannya bukan hanya keuntungan finansial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi utama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, tantangan implementasi keuangan syariah. Walaupun potensinya besar, penerapan keuangan syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah. Yang kedua, regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci keberhasilan pengembangan keuangan syariah.
Kedelapan, regulasi dan kebijakan. Agar sistem berjalan efektif, diperlukan regulasi dan mendukung dari pemerintahan dan lembaga keuangan. Kebijakan tersebut harus menjamin keadilan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta transparansi. Dengan adanya regulasi yang kuat, keuangan syariah dapat tumbuh sejajar dengan sistem konvensional dan menjadi bagian penting dari ekonomi nasional. 9. Peran teknologi dan keuangan. Di era digital, syariah menjadi inovasi penting. Melalui aplikasi keuangan digital yang berbasis syariah, masyarakat kini dapat bertransaksi lebih mudah, cepat, dan aman, tetapi melarang prinsip Islam. Teknologi membantu meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah ke masyarakat luas. 10. Studi kasus dan dampak sosial. Banyak contoh nyata keberhasilan lembaga keuangan syariah seperti program pembayaran mikro syariah untuk usaha kecil, investasi sosial berbasis wakaf produktif yang membantu masyarakat miskin. Keuangan syariah terbukti berkontribusi terhadap pengatasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Teori keuangan dan perspektif Islam. Dalam teori keuangan konvensional, uang dianggap memiliki nilai waktu atau time value of money, sehingga seseorang dapat memperoleh bunga karena menunda penggunaan uang. Islam menolak pandangan ini karena uang tidak boleh diperjualbelikan sebagai komoditas. Dalam Islam, uang hanyalah alat tukar dan satuan nilai, bukan alat untuk memperoleh keuntungan dari dirinya sendiri. Namun, Islam mengakui adanya nilai waktu terhadap barang atau time value of good. Artinya, harga suatu barang dapat berbeda tergantung pada waktu penyerahan, misalnya dalam jual beli tangguh. Dalam keuangan Islam, setiap keuangan harus diiringi dengan adanya resiko. Tidak diperbolehkan memperoleh limbah hasil tanpa partisipasi dalam resiko usaha. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing menjadi ciri utama keuangan syariah. Selain itu, teori distribusi dalam Islam menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Konsep seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. 14 yaitu makhasib syariah dalam keuangan Islam. Makhasib syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Konteks keuangan, makhasib syariah berperan penting sebagai dasar normal, moral, dan etika sistem ekonomi Islam. Ada 5 tujuan utama makhasib syariah, yaitu 1. Menjaga agama atau seluruh transaksi harus sesuai dengan hukum Islam. Kedua, menjaga jiwa atau melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Ketiga, menjaga akal atau menghindari manusia dari aktivitas yang merusak moral dan akal sehat seperti perjudian. Yang keempat, menjaga harta atau melindungi hak kepemilikan dan mendorong pengelolaan harta secara produktif. Yang kelima, menjaga keturunan atau memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial yang sehat. Ke-15 yaitu isu dan perkembangan kontemporer. Dalam era modern ini, keuangan syariah terus berkembang dan menghadapi berbagai isu baru seperti 1. Fitsen syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mematuhi prinsip syariah. Yang kedua, Green Shuku, yaitu instrumen pembiayaan proyek ramah lingkungan dengan prinsip syariah. Yang keenam, aset digital dan kripto dalam pandangan syariah yang masih menjadi
perdebatan utama karena potensi gahar dan spekulasi. Yang kelima yaitu digitalisasi zakat dan wakaf yang meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana sosial. Yang keenam, integrasi konsep ESG yaitu dengan menghasib syariah sebagai upaya mewujudkan keuangan berkelanjutan yang berkeadilan. Simpulan dan penutup. Keuangan dan perbankan syariah bukan sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi sebuah sistem yang berkaitan, beretika, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan memahami prinsip dan praktiknya, kini dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu saja penjelasan dari saya mengenai teori keuangan dan perbankan syariah dan prinsip dan praktik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.